Salam sehat, tetap semangat. Kembali kita belajar. Saat ini kita belajar bab 6 Tata Surya, IPA kelas 7. Langsung saja. Apa yang dimaksud dengan Tata Surya? Tata Surya adalah susunan benda-benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusat tata surya. Planet-planet, komet, meteorit, dan asteroid adalah benda yang mengelilingi matahari. Nah, pada awal tahun 1600-an, Johannes Kepler, seorang ahli matematika dari Jerman, mulai mempelajari orbit-orbit planet. Ia menemukan bahwa bentuk orbit planet tidak melingkar tetapi berbentuk opal atau elip. Perhitungan lebih lanjut menunjukkan bahwa letak matahari tidak di pusat orbit tetapi sedikit offset. Kepler juga menemukan bahwa planet bergerak dengan kecepatan yang berbeda-beda dalam orbitnya di sekitar matahari. Kita lihat data dari rata-rata kecepatan orbital planet dalam tata surya. Merkurius 48 km per sekon, Venus 35 km per sekon, Bumi 30 km per sekon, Mars 24 km per sekon, Jupiter 13 km per sekon, Saturnus 9,7 km per sekon, Uranus 6,8 km per sekon, Neptunus 5,4 km per sekon. Dari data dapat kita simpulkan bahwa semakin jauh planet dari matahari, rata-rata kecepatan orbitalnya semakin kecil. Selanjutnya, matahari adalah bintang yang berupa bola gas panas dan bercahaya yang menjadi pusat sistem tata surya. Tanpa energi inten dan panas matahari, tidak akan ada kehidupan di bumi. Matahari memiliki 4 lapisan. Yang pertama, inti matahari memiliki suhu sekitar 1,5 kali 10 pangkat 7 derajat Celcius yang cukup untuk mempertahankan fusi termonuklir yang berfungsi sebagai sumber energi matahari. Energi dari inti akan diradiasikan ke lapisan luar matahari dan kemudian sampai ke ruang angkasa. Fotosfer memiliki suhu sekitar 6000 Kelvin dengan ketebalan sekitar 300 km. Melalui fotosfer, sebagian besar radiasi matahari keluar dan terdeteksi sebagai sinar matahari yang kita amati di bumi. Di dalam fotosfer terdapat bintik matahari, yaitu daerah dengan medan magnet yang kuat dan dingin serta lebih gelap dari wilayah sekitarnya. Berikut ditampilkan gambar yang menggambarkan lapisan-lapisan matahari. Selanjutnya kita lihat kromosfer memiliki suhu sekitar 4500 Kelvin dan ketebalan 2000 km. Kromosfer terlihat seperti gelang merah yang mengelilingi bulan pada waktu terjadi gerhana matahari total. Korona merupakan lapisan terluar matahari dengan suhu sekitar 1 juta Kelvin dan ketebalannya sekitar 700.000 km. Memiliki warna keabu-abuan yang dihasilkan dari ionisasi atom. Karena suhu yang sangat tinggi, korona terlihat seperti mahkota dengan warna keabu-abuan yang mengelilingi bulan pada waktu terjadi gerhana matahari total. Nah, dapat disimpulkan matahari adalah bintang yang terdapat di dalam tata surya yang memiliki 4 lapisan, yaitu inti matahari, fotosfer, kromosfer, dan korona. Selanjutnya, planet dalam. Nah, planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri. Planet hanya memantulkan cahaya yang diterima dari bintang. Planet dalam disebut juga planet terestrial. Planet terestrial adalah planet yang letaknya dekat dengan matahari, berukuran kecil, memiliki sedikit satelit atau tidak sama sekali, berbatu, terestrial, sebagian besar terdiri atas mineral tahan api seperti silikat yang membentuk kerak dan mantelnya, serta logam seperti besi dan nikel yang membentuk intinya.
Ini adalah gambar dari satelit, gambar dari planet dalam atau planet terestrial. Nah, kita lihat selain itu planet dalam juga memiliki atmosfer yang cukup besar untuk menghasilkan cuaca, memiliki kawah dan fitur permukaan tektonik seperti lembah, retakan, dan gunung berapi. Planet dalam terdiri atas Merkurius yang A, Venus yang B ini, Bumi C, dan D itu Mars. Selanjutnya planet luar. Planet luar disebut juga planet Jovian. Planet Jovian adalah planet yang letaknya jauh dengan matahari, berukuran besar, memiliki banyak satelit, dan sebagian besar tersusun dari bahan ringan seperti hidrogen, helium, metana, dan amonia. Planet-planet dalam dan luar dipisahkan oleh sabuk asteroid. Planet luar terdiri atas Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Selanjutnya komet. Komet berasal dari bahasa Yunani yaitu kometes, artinya berambut panjang. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Komet ini terdiri atas debu, partikel batu yang bercampur dengan es, metana, dan amonia. Bagian-bagian dari komet. Yang pertama inti komet. Di sini digambar terlihat inti komet, yaitu bagian komet yang berukuran lebih kecil, padat, tersusun dari debu dan gas. Koma, yaitu daerah kabut di sekitar inti. Ekor komet, yaitu bagian komet yang berukuran lebih panjang. Arah ekor komet selalu menjauhi matahari dikarenakan dorongan yang berasal dari angin dan radiasi matahari. Meteorit adalah potongan batu atau puing-puing logam yang mengandung unsur besi dan logam yang bergerak di luar angkasa. Meteorit mengelilingi matahari dengan orbit tertentu dan kecepatan yang bervariasi. Meteorit tercepat bergerak di sekitar 42 km per detik. Ketika meteorit tertarik oleh gravitasi bumi, maka sebelum sampai di bumi, meteorit akan bergesekan dengan atmosfer bumi. Gesekan tersebut akan menghasilkan panas dan membakar meteorit tersebut. Meteorit yang habis terbakar oleh atmosfer bumi disebut meteor. Apabila meteorit tidak habis terbakar oleh atmosfer bumi dan jatuh ke bumi disebut meteorit. Asteroid adalah potongan-potongan batu yang mirip dengan materi penyusun planet. Sebagian besar asteroid terletak di daerah antara orbit Mars dan Jupiter yang disebut sabuk asteroid. Nah, di gambar ditunjukkan bahwa adanya asteroid, kumpulan asteroid yang disebut sabuk asteroid. Kondisi bumi. Dahulu orang berpendapat bahwa bumi adalah pusat semesta. Mereka juga meyakini bahwa matahari terletak bergerak mengelilingi bumi. Akan tetapi, keyakinan ini tertumbangkan ketika tahun 1543 Nicolaus Copernicus mempublikasikan bahwa bulan bergerak mengelilingi bumi, sedangkan bumi dan planet-planet lainnya bergerak mengelilingi matahari. Bentuk bumi. Selama bertahun-tahun para pelaut mengamati bahwa hal yang pertama kali mereka lihat di laut adalah puncak kapal. Hal ini menunjukkan bahwa bumi berbentuk bulat, berbentuk bulat. Begitu pula pada tahun 1522, Magellan telah membuktikan bahwa bumi berbentuk bulat. Waktu itu dia mengadakan pelayaran dengan arah lurus, kemudian dia berhasil kembali ke tempat awal dia berlayar. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya, sedangkan kalau rotasi bumi adalah waktu yang diperlukan bumi untuk sekitar berputar pada porosnya. Sekali berputar pada porosnya, yaitu 23 jam 56 menit
Bumi berotasi dari barat ke timur. Aktivitas yang telah kamu lakukan adalah salah satu akibat dari rotasi bumi, yaitu terjadinya siang dan malam. Adapun akibat lain dari rotasi bumi adalah sebagai berikut. Yang pertama, gerak semu harian matahari. Jadi seolah-olah matahari yang mengelilingi bumi, itu gerak semu harian matahari. Perbedaan waktu. Jadi terdapat perbedaan waktu dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya Jakarta dengan Bali itu selisih 1 jam. Pembelokan arah angin, jadi terjadi pembelokan arah angin. Pembelokan arah arus laut. Revolusi bumi. Revolusi bumi adalah perputaran atau peredaran bumi mengelilingi matahari. Kala revolusi bumi adalah waktu yang diperlukan oleh bumi untuk sekali berputar mengelilingi matahari, yaitu 365,25 hari atau 1 tahun. Bumi berevolusi dengan arah yang berlawanan dengan arah perputaran jarum jam. Akibat dari revolusi bumi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya gerak semu tahunan matahari, perbedaan lamanya siang dan malam, pergantian musim. Selanjutnya, kondisi bulan. Bentuk bulan bulat mirip seperti planet. Permukaan bulan berupa daratan kering dan tandus, banyak kawah, dan juga terdapat pegunungan dan daratan tinggi. Bulan tidak memiliki atmosfer sehingga sering terjadi perubahan suhu yang sangat drastis. Selain itu, bunyi tidak dapat merambat, tidak ada siklus air, tidak ditemukan makhluk hidup, dan sangat gelap gulita. Bulan melakukan 3 gerakan sekaligus, yaitu rotasi, revolusi, dan bergerak bersama-sama dengan bumi untuk mengelilingi matahari. Kala rotasi bulan sama dengan kala revolusinya terhadap bumi, yaitu 27,3 hari. Oleh karena itu, permukaan bulan yang menghadap ke bumi selalu sama. Dampak dari pergerakan bulan diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pasang surut air laut. Pasang adalah peristiwa naiknya permukaan air laut. Ada 2 jenis pasang, yaitu pasang purnama, terjadi karena pengaruh gravitasi bulan dan terjadi pada malam hari pada saat bulan baru atau bulan purnama. Pasang ini akan menjadi maksimum apabila terjadi gerhana matahari karena gravitasi bulan dan matahari dengan arah yang sama atau searah. Yang kedua, pasang perbani, terjadi karena pengaruh gravitasi bulan dan matahari paling kecil. Pasang perbani, permukaan air laut turun serendah-rendahnya. Pasang ini terjadi pada saat bulan kuartir pertama dan kuartir ketiga. Pasang perbani dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan matahari saling tegak lurus. Surut adalah peristiwa turunnya permukaan air laut. Pembagian bulan. Ada bulan sideris membutuhkan kala revolusi selama 27,3 hari. Bulan sinodis membutuhkan kala revolusi selama 29,5 hari. Fase-fase bulan. Yang pertama, bulan baru. Di gambar terlihat bulan baru terjadi ketika posisi bulan berada di antara bumi dan matahari. Selama bulan baru, sisi bulan yang menghadap ke matahari nampak terang dan sisi yang menghadap bumi nampak gelap. Yang kedua, bulan sabit terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari sekitar 1/4 sehingga membentuk permukaan bulan yang terlihat di bumi hanya 1/4-nya. Bulan separuh terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari sekitar separuhnya sehingga yang terlihat dari bumi juga separuhnya, kuartir pertama. Bulan cembung terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari 3/4-nya, yaitu terlihat dari bumi hanya 3/4 bagian bulan. Akibatnya kita dapat melihat bulan cembung. Bulan purnama terjadi ketika semua bagian bulan terkena sinar matahari. Begitu juga terlihat dari bumi. Akibatnya kita dapat melihat bulan purnama, kuartir kedua.
Gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika bayangan bulan bergerak menutupi permukaan bumi, di mana posisi bulan berada di antara matahari dan bumi, dan ketiganya terletak dalam satu garis. Gerhana matahari terjadi pada waktu bulan baru. Akibat ukuran bulan lebih kecil dibandingkan bumi dan atau matahari, maka terjadi 3 kemungkinan gerhana, yaitu yang pertama gerhana matahari total, terjadi pada daerah-daerah yang berada di bayangan inti atau umbra, sehingga cahaya matahari tidak tampak sama sekali. Gerhana matahari total terjadi hanya sekitar 6 menit. Gerhana matahari cincin terjadi pada daerah yang terkena lanjutan umbra, sehingga matahari kelihatan seperti cincin. Gerhana matahari sebagian terjadi pada daerah-daerah yang terletak di antara umbra dan penumbra, bayangan kabur, sehingga matahari kelihatan sebagian. Nah, di sini sudah ditampilkan gambar proses terjadinya gerhana matahari. Jadi matahari itu segaris dengan bulan yang berada di tengah atau di antara matahari dan bumi. Selanjutnya gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi ketika bulan memasuki bayangan bumi. Gerhana bulan hanya dapat terjadi pada saat bulan purnama. Gerhana bulan terjadi apabila bumi berada di antara matahari dan bulan. Pada waktu seluruh bagian bulan masuk dalam daerah umbra bumi, maka terjadi gerhana bulan total. Proses bulan berada dalam penumbra dapat mencapai 6 jam. Dan dalam umbra hanya sekitar 40 menit. Penumbra adalah bayangan kabur atau remang-remang yang terbentuk selama terjadinya gerhana. Umbra adalah bayangan gelap yang terbentuk selama terjadinya gerhana. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa. Terima kasih.